Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ila Allah fil ardi masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Saya bukan berbahasa Indonesia, saya sudah warga negara Indonesia sekarang. Jadi kalau nggak berbahasa Indonesia, dicabut lagi warga negara. Semoga kita senantiasa diridai diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, belakangan ini memang apalagi di dunia medsos, YouTube, banyak konten-konten yang mengandung tentang pengobatan yang disebut dengan pengobatan ruqyah. Padahal banyak sekali di antara mereka yang keliru dan banyak juga kesesatan yang dilakukan oleh mereka. Memang bungkusannya ruqyah atau melantunkan ayat Al-Quran, tapi isinya adalah mantra-mantra atau bacaan sebagai mantra yang disampaikan atau dilakukan untuk mengundang dan menghadirkan jin. Saya ingin membahas dua hal berkaitan dengan sihir dan juga berkaitan dengan ruqyah, walaupun secara ringkas karena kata beliau ada hidangan di luar. Saya kirain di sini orang-orang saleh memikirkan hidangan rohani dibanding hidangan jasmani, ternyata hidangan rohani belakangan, yang penting jasmaninya. Kita sampai sampai syuruk ya. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya, dan jamaah jangan mikirin apa yang disebut sama beliau tadi. Anggap itu nggak ada ya. Anggap kita lagi puasa. Setuju? Setuju. Ya. Anggap puasa, nanti makanannya kita bawa pulang nanti ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Saya ingin membahas dua hal. Yang pertama dengan sihir, dan yang menangkal sihir itu apa? Sihir ini adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya. Ini menurut bahasa. Tapi kalau sihir menurut syariat atau istilah syariat Islam, sihir itu secara khusus adalah berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan digambarkan tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Maka itu sebuah tipu daya, seperti yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun. Para penyihirnya Fir'aun itu menyihir mata orang. Saharu a'yunan nas. Yang disihir itu mata orang. Sehingga tali yang mereka lempar itu di mata dukun, dan para dukun itu, para tukang sihir ini adalah tali. Tapi di mata orang itu ular. Maka pada saat Nabi Musa melempar tongkatnya yang berubah benar-benar menjadi ular, dan itu bukan seperti tipu daya mereka lakukan, karena itu sebuah mukjizat, maka para tukang sihir ini terkejut. Ini bukan sihir ini. Sampai Allah berfirman, wa ulqiyas sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Seketika itu para tukang sihir ini melihat bahwa ini bukan sihir, langsung mereka sujud dan mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb alam semesta, Rabbi Musa wa Harun, Rabb dua orang ini yang membawa sesuatu yang tak masuk akal dan bukan seperti tipu daya yang kami lakukan. Seperti dokter itu kalau lagi ngobrol bicara, tiba-tiba ada dokter yang lebih hebat di langsung dia sudah tahu nih ada yang punya keahlian ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan sihir ini adalah apa? Kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan dengan ketentuan ya, bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman atau sesuatu yang dilarang Allah, atau kesyirikan dengan apa? Imbalan pemberian ya, pertolongan syaitan kepadanya, dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Berarti itu ada sihir, itu ada kesepakatan antara tukang sihir, dukun dengan syaitan.
Si tukang sihir harus melakukan berbagai macam kesyirikan dan keharaman. Kita akan sebutkan sebagian dari apa yang mereka lakukan, tapi tidak lengkap. Nanti itu berarti orang penasaran di rumah langsung. Jadi itu adalah kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan, dan si tukang sihir akan melakukan berbagai macam ritual yang di dalamnya ada sebuah hal yang haram atau kesyirikan. Yang penting dia harus musyrik. Ya, maka pada saat dia melakukan kesyirikan dan keharaman tersebut, si syaitan ini baru menurutinya. Ya, qala syaitan sanukfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Syaitan itu meminta agar dia berbuat kufur dulu. Kalau dia sudah melakukan kekufuran, baru orang tersebut, ya, baru orang si syaitan ini akan menurutinya apa maunya. Tapi itu dia sudah keluar Islam, dia sudah kafir. Nanti kalian bisa tahu bagaimana cara dia bisa kafir. Ada beberapa sarana yang dilakukan oleh si tukang sihir agar menghadirkan syaitan. Pasti Anda dari apa yang dia lakukan itu Anda sebut kafir, jelas. Yang pertama, ada yang menggunakan Al-Quran sebagai alas kaki. Kemudian dia masuk WC. Ya udah jelas haram, kufur. Quran yang mulia, yang kita taruh di tempat yang tinggi, kita cium, kita hormati. Firman Allah yang mulia, tiba-tiba dia pakai bukan apa. Kita di tanah aja, diletakkan aja di bawah, itu sebagai ulama bilang makruh. Harus ditaruh tempat tinggi. Kalau ada buku-buku, jangan ditumpukan di bawah buku, di atas buku. Itu memuliakan firman Allah. Ini bukan memuliakan, malah menghinakan firman Allah SWT. Sehingga dia menggunakan Al-Quran itu dibelah dua, atau dia pakai dua Quran, dua mushaf, kemudian dia jadikan alas kaki, kemudian dia masuk WC. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ada yang menulis ayat Al-Quran dengan benda yang najis atau yang kotor. Benda-benda yang najis atau yang kotor itu dia menulis. Contoh dengan darah haid atau dengan benda-benda yang najis. Jadi itu apa? Kemusyrikan. Kemudian berikutnya, ada yang menulis Al-Quran itu di bawah telapak kakinya. Dia nulis Al-Quran di bawah telapak kakinya, kemudian dia masuk WC atau tempat-tempat yang kotor. Atau ada yang menulis surat Al-Fatihah atau ayat Al-Quran yang lain terbalik. Kemudian ada yang sholat tanpa wudu. Ya, sholat tanpa wudu. Sholat tanpa wudu tidak boleh. Ya, tidak sah sholatnya karena harus bersuci terlebih dahulu. Bersuci kan kita ada beberapa tahapan. Kita berwudu, kemudian kita tayamum. Kalau nggak ada wudu, nggak ada debu, sholat begitu saja. Ya, seperti dia lagi penjara kayak ulama-ulama dulu. Sampai debu juga nggak ada. Kayak sekarang kalau lihat masyarakat yang Anda pahami, debu itu kan kalau dipukul keluar debunya kan, kelihatan tuh. Ya, ini di pesawat tayamum. Yang Anda bingung itu dia mukul kursi di pesawat kan ada debunya. Kalau ada debu itu bukan pesawat, odong-odong itu. Jelas, ya kan pesawat bersih, nggak mungkin itu kita mukul ada debunya. Ya, itu kan pesawat odong-odong kalau di Jakarta atau di Indonesia atau di mana yang biasa sering jatuh atau apa. Ya, contoh kalian paham lah ya. Sekarang ada banyak pasal ya, harus kita ingat dikit-dikit aja. Jadi coba lihat, ini kan pesawat luar negeri, kita tayamum ini gimana, bingung jadinya. Ya, maka kita banyak solusi dalam Islam. Kita pakai kaos kaki, kita pakai khuf itu kalau di Timur Tengah itu kaos kaki tapi dari kulit, mungkin Indonesia sudah ada ya. Atau kita pakai kaos kaki tapi di atas mata kaki. Sebelum naik pesawat kita berwudu dulu, cuci kaki selesai seperti wudu sempurna, kita pakai kaos kaki, baru nanti di pesawat wudunya yang wajib-wajib saja, nggak usah yang sunnah. Kenapa? Karena airnya terbatas. Kemudian kita usap di atas ya kaos kaki atau yang disebut dengan al-mashu al-khuffain, usap di atas khuf. Yang belajar fikih dan di sini pasti ada kajian fikih pada paham dan sudah dipraktikkan. Jadi apa? Itu kan Islam itu ada tahapan. Yang tahapan itu mungkin yang terakhir sekali. Kalau sudah solusi yang lain tidak berguna, baru yang terakhir itu demikian. Jadi mereka ini menulis Al-Quran atau dia sholat tanpa wudu, atau dia dalam keadaan junub berhari-hari, atau dia sholat dalam keadaan junub. Nah itu kan sesuatu yang haram.
Artinya dia melecehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan. Ada juga yang menyembelih untuk syaitan dan dia tidak menyebut nama Allah pada saat dia menyembelih syaitan, menyembelih sembelihan tersebut. Pada saat dia menyembelih tidak menyebut nama Allah. Dan dalam surat Al-An'am dijelaskan hal demikian. Kemudian dia membuang sembelihan tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh syaitan. Halo? Halo? Masih hidup kan? Karena takut kebayang yang ada di luar ya. Lagi membayangkan yang di luar. Jadi kalau kita perhatikan, dia menyembelih atas nama syaitan, menggunakan nama salah satu syaitan. Kemudian dia menyembelih, lalu dia buang di tempat yang sudah ditentukan oleh syaitan. Biasa tempat-tempat yang kosong, atau tempat-tempat sampah, atau tempat-tempat yang kotor. Ada yang berbicara dengan bintang, dan ada yang sujud untuk bintang tertentu. Pada saat bintang itu muncul, dia sujud untuk bintang. Dan ada yang na'udzubillah, sampai tingkat itu dia berzina dengan ibunya atau anaknya. Ya, dia kan mau dilaksanakan apa yang dia inginkan. Kemudian ada yang menulis mantra-mantra dengan bahasa yang tidak dapat dipahami. Ada yang menulis mantra-mantra dengan bahasa yang tidak dapat dipahami, ya, dan itu sebuah kekufuran juga. Nah, otomatis apa yang antum faham dari ini itu adalah kufur semua, kemusyrikan semua. Bagaimana si dukun ini atau si tukang sihir menghadirkan jin atau menenangkan jin kepadanya? Ada berbagai macam cara yang mereka lakukan. Cara yang pertama adalah cara namanya iqsam, bersumpah atas nama jin dan syaitan. Si tukang sihir ini masuk ke ruangan yang gelap, kemudian dia menyalakan api, kemudian dikasih dubah, bukhur yang biasa wangi itu ya. Ya, itu dikasih bukhur yang biasa kita sering lihat di kajian atau kegiatan-kegiatan. Kemudian apabila dia ingin mempertemukan dua orang, dia pakai bukhur yang wangi, harum. Ingin mempertemukan dua orang yang disebut sihir pelet gitu kalau ya. Biar fulan jatuh cinta sama fulan atau dekat dengan fulan itu. Atau fulan yang baik dengan fulan atau berbuat baik kepada fulan. Tapi kalau dia ingin memisahkan suami istri atau dua orang, pertemanan atau persahabatan mereka, dia dihancurkan. Dia misahkan antara mereka, dia menggunakan sesuatu yang tidak maunya, yang tidak haram, karena dia ingin melakukan pemisahan antara mereka. Kemudian dia mulai membaca mantra-mantra yang isinya adalah kemusyrikan. Kemudian dia bersumpah atas nama salah satu jin atau semacam kalau kita sebut dengan kepala suku dari jin tersebut. Dari kepala suku ini dia sebut nama jin, bertawassul, berdoa, memohon pertolongan dan lain, dengan syarat si dukun ini atau tukang sihir ini dia tidak dalam keadaan suci, dia dalam keadaan najis atau dia dalam keadaan junub, atau dia mengenakan pakaian yang najis, na'udzubillah, atau pakaian yang kotor. Yang kedua adalah tariqatul dzabh. Dia adalah memotong sembelihan. Si jin itu, si tukang sihir menghadirkan salah satu binatang yang sudah ditentukan oleh syaitan. Kemudian dia menyembelihnya dan tidak menggunakan nama Allah. Biasa si syaitan ini akan minta warna-warna tertentu. Kebanyakan hampir 95% mereka minta warna hitam. Kambing warna hitam, ayam warna hitam. Maka kalau sampai ada orang yang ingin meruqyah Anda kemudian bilang coba cariin ayam, wah ini ayam berarti lo nggak benar. Sudah selesai. Itu jelas 100%. Ya, nanti kita akan jelaskan cara ruqyah seperti apa dan bagaimana kita mengenal ini benar-benar peruqyah dan ini dukun. Kan ada ciri-ciri yang kita nanti bisa tahu. Kemudian dia menyembelih binatang tersebut dengan warna tertentu. Dia menyembelih tidak menggunakan nama Allah. Kadang-kadang darah dari binatang tersebut dia oleskan atau dia tempelkan ke badan orang yang sedang sakit, yang dia beranggapan bahwa dia akan memberikan kesembuhan atau dia membantu kesembuhan orang tersebut. Kemudian dia lempar ke salah satu tempat tinggalnya jin, biasa tempat-tempat kosong atau di mana jin itu akan menentukan. Kemudian dia kembali ke rumahnya sesudah membuang binatang tersebut yang sudah disembelih atas nama jin tersebut. Kemudian dia kembali, lalu dia membaca mantra-mantranya, lalu dia jin akan hadir kepadanya. Kemudian yang ketiga, tariqatul najasa, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan benda yang najis. Ya seperti yang kita bilang, dia menulis dengan benda yang najis atau dengan haid. Kemudian dia baca mantra-mantranya, lalu jin itu akan hadir kepadanya. Kemudian yang keempat ada tariqatul tanqis, menulis ayat Al-Quran dengan cara terbalik. Dia menulis
ayat-ayat Al-Quran itu dengan cara terbalik sehingga jin itu bisa hadir kepadanya dan dia baca mantra-mantra khusus. Dan sekarang sayang sekali ada kitab yang banyak beredar di Indonesia juga dalam bahasa Arab, itu buku tentang sihir, ya, dan itu dijual belikan banyak. Tapi kemungkinan besar buku itu yang ada di pasar saat ini bukan buku yang asli karena mengalami banyak perubahan. Ya, tapi buku aslinya, bahkan yang aslinya di Timur Tengah sudah ditarik, artinya sudah tidak lagi seperti yang buku aslinya. Ya, anak sebut nama kitabnya biar juga jamaah tidak penasaran repot. Kemudian para jamaah yang menggunakan Allah, jenis-jenis sihir itu banyak sekali. Di antaranya adalah sihir penyakit. Dia membuat sihir agar orang tersebut sakit. Dan itu kita sering mengalami ketika pengobatan ruqyah. Itu banyak sekali orang yang sakit, ya kakinya tidak bisa bergerak, atau matanya tidak bisa melihat, atau tidak bisa dengar, atau tidak bisa cium. Itu sesuatu yang bisa jadi itu daripada sihir. Tapi harus kita periksa ke medis dulu. Kalau dokter menyatakan memang tidak ada medis, tidak ada masalah dan hasilnya baik-baik semua, berarti bisa jadi itu adalah sihir. Kemudian yang kedua adalah sihrul khumul. Sihrul khumul itu membuat kelusuhan, ya, menjadi orang itu menyendiri, menjauh dari semua orang, diem aja gitu di sini. Dia kayak orang ya tertutup lah gitu, nggak mau diem gitu, nggak mau ngobrol sama orang, cuma hanya diem di rumah aja atau di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada sihrul hawatif, mimpi atau suara tanpa rupa. Biasa itu kalau orang mengalami sihir tersebut, dia mendengar suara, tapi kebanyakan kalau dia sendirian, ya, ada di rumah atau di mana atau di kantor atau berada di mana, dia bisa mendengar suara tanpa rupa. Kemudian ada sihir membuat gila. Ada orang itu tiba-tiba gila, dan teman-teman peruqyah di Palembang pernah mereka dapat seseorang yang memang dulu waras, awalnya biasa aja, saya walafiat, tiba-tiba orang itu gila, ya, jalan gitu kemana, tidak menggunakan pakaian segala macam. Akhirnya teman-teman itu mengambil beliau itu dari jalanan, kemudian dimandikan dan diruqyah. Subhanallah, beberapa kali mereka ruqyah, beliau kembali normal lagi. Berarti ada ini orang yang ngerjain dia, ya. Dan banyak orang jadi gila, apalagi nanti 2024 kalau sudah calon gak kalah, baru dia jadi ini, ya. Memang awalnya cari dukun, ujung-ujungnya kalau udah stres baru cari kiai. Kemudian ada sihir pelet gitu, ya. Ya biasalah gitu, banyak orang-orang yang jatuh cinta dengan seseorang atau wanita tertentu, kemudian dia tidak bisa menaklukkan hatinya, ya dia gunakan cara sihir. Kemudian ada sihir tafriq, ada sihir itu pemisah, yang memisahkan antara suami istri, kebanyakan suami istri, atau antara orang yang dia lihat mereka berdekatan, persahabatan mereka kuat dan erat itu, kemudian dia memisahkan antara mereka. Kemudian ada sihir ta'til zawaj, sihir penghalang jodoh. Dan sihir penghalang jodoh itu kadang-kadang juga banyak. Kemudian apa hadnya sahih dalam Islam? Seorang tukang sihir itu apakah hukumnya dibunuh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan wajib dibunuh. Tukang sihir ini wajib dibunuh, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan si tukang sihir ini tidak boleh dibunuh kecuali kalau dia telah membunuh orang. Karena banyak tukang sihir bodoh. Seperti yang sering kita lihat di YouTube atau apa, itu banyak mereka bodoh, bukan benar-benar tukang sihir, ya, cuma hanya banyak tipu daya saja dan banyak trik ente kadang-kadang, itu dia. Itu bodoh, dia nggak paham apa-apa, nggak bisa ngobatin ruqyah dan nggak bisa buat sihir, ya, dua-duanya nggak, ke kanan tidak, ke kiri nggak, surga nggak, neraka Allah, ya. Kemudian apakah boleh kita mempelajari ilmu sihir? Banyak alasan kita mau belajar ilmu sihir, boleh nggak? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan belajar ilmu sihir itu sebuah kekufuran. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, karena Ibnu Qudamah beliau mengatakan belajar ilmu sihir dan mengajarkannya adalah haram dan kufur, dan kami tidak mendapatkan ada perbedaan pendapat ulama. Artinya sepakat ulama semua belajar ilmu sihir itu kufur. Dan Imam Ibnu Katsir juga demikian dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim beliau mengatakan belajar ilmu sihir dan mengajarkan kufur tidak boleh. Kemudian hukum mendatangi tukang sihir. Bolehkah dalam Islam kita mendatangi tukang sihir? Apakah enggak boleh gitu?
Ada yang kadang-kadang namanya masyarakat kepo, penasaran gitu kan, mau datang ke tukang sihir, boleh nggak? Ada dua riwayat dari Rasulullah SAW. Riwayat pertama, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, dari Sofiyah, dari sebagian istri Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal ini dan dia bertanya saja, artinya kepo, penasaran, dia belum percaya. Fas'alahu 'an syai'in, bertanya tentang sesuatu, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Berarti sia-sia, subhanallah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa mendatangi tukang sihir atau dukun lalu dia percaya dengan apa yang dia sampaikan, maka dia telah kufur dengan yang apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan bagian sihir secara ringkas. Yang kedua, berkaitan dengan masalah ruqyah. Ruqyah sekarang banyak sekali orang bilang ruqyah itu alternatif. Itu salah dan keliru. Ruqyah dan pengobatan dengan Al-Quran, halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi pengobatan dengan ruqyah atau ayat Al-Quran ini bukan alternatif. Salah, keliru. Harus menjadi pilihan utama dan pertama kita. Gak ada pengobatan alternatif dengan menggunakan Quran. Quran itu harus pilihan utama, pilihan pertama kita. Firman Allah yang mulia, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin." Allah turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Penyembuh, obat, penawar bagi kita. Masa kita bilang, nanti berobat dulu baru kesana kemari baru nanti coba aja di ruqyah. Nggak bisa dicoba. Firman Allah itu harus dilakukan dengan yakin. Kepada Allah itu dengan yakin. Maka kalau disebut alternatif atau pengobatan alternatif dengan ruqyah atau dengan Al-Quran itu salah. Harusnya pengobatan dengan ruqyah itu menjadi pilihan pertama dan pilihan utama kita. Kenapa? Firman Allah yang mulia subhanahu wa ta'ala. Dan bukan kita mungkiri, silakan ke dokter berobat, boleh. Tetapi jadikan Al-Quran sebagai pilihan utama dan pilihan pertama kita. Kemudian kebenaran ruqyah ini sebagai pengobatan sudah dibuktikan oleh banyak orang dan banyak ulama dahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu alaihi. Saya akan jelaskan banyak dalilnya. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummi wa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW beliau mengatakan, "Kana Nabi SAW yu'awwidhu ba'dahum yamsahuhu bi yaminihi. Adhhib al-bas rabban nas washfi anta asy-syafi la shifaa'a illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama." Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan apa yang beliau lihat, dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan Nabi SAW meruqyah, ya, dan mendoakan sebagian keluarganya dan mengusap mereka dengan tangan kanan beliau dengan mendoakan adhibil bas, ya, rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama. Dan ini adalah doa-doa yang kita gunakan untuk ruqyah. Dan ruqyah pada dasarnya sunnahnya ruqyah mandiri. Sunnahnya ruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri. Halo? Meruqyah apa? Diri sendiri. Sunnahnya begitu. Tapi kalau Anda tidak tahu caranya, bagaimana caranya, boleh Anda meminta tolong diruqyah. Tapi dengan cara-cara yang nanti kita akan sebutkan. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW kana yarqi ba'd ashabi. Beliau suka meruqyah sebagian sahabatnya. Dan beliau membaca doa ini, "Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfi. Bismillahi arqiq." Dalam Sahih Muslim. Coba lihat doa-doa yang penuh dengan kemuliaan, memohon kepada Allah agar beliau menyebut nama Allah SWT dengan meruqyah sahabatnya dan mendoakan agar diberikan kesembuhan. Dan dalam Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW yata'awwadhu minal jan wa 'ainal insan hatta nazalat al-mu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahu. Nabi SAW, kata Abu Sa'id,
Nabi dulu SAW berlindung kepada Allah daripada gangguan jin dan ain. Ain itu yang kita bilang penyakit ain. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, pasti itu adalah ain. Ain itu mata jahat, ya, terpancar itu sesuatu yang negatif dari mata sehingga menimpa orang tersebut, dia sakit atau celaka dan lain sebagainya. Atau orang lihat, oh bagus banget di mobil, baru lewat dikit aja udah tabrakan, berarti dia punya ain, penyakit mata. Kemudian Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah daripada jin dan ain. Sampai turun dua surat Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu bin nas. Dan ketika turun dua surat tersebut, dan itu menjadi pengobatan Rasulullah pada saat terkena sihir. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Aisyah, Rasulullah disihir oleh Nabi bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Ya. Dan Nabi SAW menggunakan dua surat ini dan meninggalkan yang lain. Karena Nabi SAW selalu menggunakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi SAW kana yu'awwidul Hasan wal Husain. Nabi mendoakan, meruqyah. Ya, ruqyah itu adalah doa. Mendoakan Al-Hasan wal Husain. Hasan dan Husain itu cucunya Rasulullah SAW daripada putrinya Fatimah. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna abakuma, sesungguhnya ayah kalian dulu. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kana yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu suka meruqyah Ismail dan Ishaq. Dengan apa? Dengan doa ini. Berarti doa ini dipakai dulu dan Nabi Ibrahim meruqyah Ismail dan Ishaq, dan digunakan oleh Nabi SAW untuk meruqyah Al-Hasan dan Husain cucunya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis dalam Sahih Bukhari, tidak diragukan kesahihannya. Nabi SAW berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lam. Kalau kita punya cucu sedih nangis atau apa, silakan bacakan dengan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lam. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat Allah yang sempurna daripada gangguan syaitan dan ain. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, Nabi SAW didatangkan dengan sabi, anak-anak kecil yang terkena penyakit sampai kelihatan orang gila. Nabi SAW mengatakan apa? Ukhruj aduwallah. Nabi meruqyah itu. Ini dalil ulama yang boleh kita meruqyah orang. Keluar wahai musuhnya Allah. Ukhruj aduwallah. Maka sebagian ulama bilang pada saat peruqyah, melakukan ruqyah, jangan ajak jin itu berdialog. Nggak boleh ajak berdialog. Suruh aja keluar musuh Allah, selesai. Ukhruj aduwallah. Udah. Nggak boleh ajak berdialog, siapa namamu, siapa yang kirim, kamu Islam bukan. Itu kan ada juga sebagian masyayikh kita di Timur Tengah itu biasa mereka berdialog dengan jinnya. Mungkin kalau dia kafir diajak masuk Islam, kalau dia Muslim diingatkan bahwa ini bentuk kezaliman kepada orang dan lain. Di antara yang melarang kita bercakap dengan ngobrol dengan jin, Syekh Al-Albani. Beliau pakai dalil ini. Beliau mengatakan Nabi dulu tidak banyak ngobrol dengan jin, maka jangan cari masalah. Kenapa? Beliau mengatakan ukhruj aduwallah, keluar musuh Allah, selesai, kata beliau. Tidak boleh ajar berjalan. Tapi ulama yang lain tidak masalah. Kan bentuk dakwah. Bukan hanya mendakwai manusia, juga jin ya. Maka Nabi SAW mengatakan ukhruj aduwallah, keluar musuh Allah. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan ukhruj aduwallah ana Rasulullah. Keluar wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Atha bin Abi Rabah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, dari Atha bin Abi Rabah, qala, Atha bin Abi Rabah ini murid dari Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi, anak pamannya Rasulullah yang didoakan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah kamu lihat wanita ahli surga? Masih hidup itu wanita ahli surga? Kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, qultu bala, tentu saya mau lihat siapa dia. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda, ini wanita yang kulitnya itu. Ya. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas menceritakan atatin Nabi SAW faqalat inni usrah wa atakashaf wa inni atakashafu fad'u Allah li. Aku ini sering kesurupan ya Rasulullah, sering kerasukan jin.
Dan pada saat aku kesurupan, aurat saya terbuka, terlihat. Apa kata Nabi kepada beliau? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar, ya, kalau mau sabar dan untukmu balasan surga. Ya kayak orang terkena penyakit kemudian dia sabar. Udah. Memang kita disuruh berobat, tapi ada orang bilang ya udah anak terima takdir Allah. Dan dia sabar, balasannya surga. Kata Nabi SAW, kalau kau sabar untuk balasan kamu surga, nggak ada. Wa in syi'ti da'atullah an yu'afiyak. Kalau mau, aku doakan dan kamu sembuh. Mungkin wanita ini bertimbangkan, saya subur cuma 3 hari di dunia. Allah alam meninggal kapan. Tapi kalau didoakan Nabi atau masuk surga lebih enak, lebih lama di sana dibanding di dunia. Dunia sementara. Mungkin dia bertimbangkan, dia milih. Aku sabar aja ya Rasulullah. Tapi aku punya permintaan. Faqalat ini atakasyaf. Aku cuma punya permintaan. Aku ini pada saat keserupan atau kerasukan jin, itu aurat saya terbuka, baju saya terbuka atau terlihat aurat saya. Fad'u Allah li alla atakasyaf fada'a. Kemudian dia minta didoakan Nabi agar tidak terbuka auratnya pada saat dalam kondisi demikian. Kemudian Nabi SAW mendoakan. Sahabat pernah melakukan ruqyah juga, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kita, ya, beliau meruqyah orang di telinganya dengan beberapa ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Kemudian dan diakui dan didiamkan oleh Nabi. Nabi itu kalau diam melihat sebuah hal, diam berarti itu iqrar. Kalau dalam ilmu usul fikih disebut iqrar, penetapan Nabi terhadap hukum. Nabi kalau lihat kasus, Nabi diam berarti boleh. Kalau tidak boleh, Nabi pasti komentar. Jelas? Maka Nabi SAW la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, kata ulama. Tidak boleh menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Itu nggak mungkin. Itu kaidah dalam usul fikih. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Contohnya, kalau seandainya Nabi SAW lagi sholat, yang pernah hadis yang masyhur, sahabat yang ngangkat dari ruku kemudian bilang Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban tahiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ya. Dan doa yang kita pernah dengar atau sering baca. Ini kan Nabi angkat dari ruku, ini bacanya terdengar Rasulullah, Nabi jadi imam. Ini bacaan di luar di dalam sholat dengan keras, dan Nabi tidak mengajarkan. Selepas sholat kata Nabi SAW, manil mutakallim anifan, siapa yang ngomong tadi? Sahabat ini merasa, wah salah nih kata Nabi, bahaya. Dia diam. Nabi nanya, manil mutakallim anifan, siapa yang ngomong tadi? Kata beliau, waduh kalau nggak kasih tahu nanti Jibril turun tunjuk saya, malu nanti. Ya udah, akhirnya beliau ana ya Rasulullah. Sampai dalam hadis disembunyikan nama beliau. Kenapa? Menyembunyikan amal ibadah. Karena habis itu dapat ujian dari Nabi. Apa kata Nabi? Saya melihat ada 30 sekian malaikat, mereka berlomba-lomba siapa yang mencatatnya terlebih dahulu. Berarti itu subhanallah diakui oleh Nabi SAW. Jelas? Seperti Bilal bin Rabah, kata Nabi SAW, aku dengar suaramu di hadapanmu di surga. Suara terompamu ini, sandalmu ini. Amalan apa yang kau punya? Kata Bilal, aku nggak punya amalan Rasulullah, cuma kalau wudhu, setiap kali wudhu salat rakaat, batal wudhu salat rakaat, batal wudhu lagi salat rakaat, atau salat sesuai dengan apa yang saya mampu pada saat itu. Kemudian Nabi sesuatu didiamkan, berarti amalan itu diperbolehkan. Itu namanya iqrar, ya, iqrar Rasulullah SAW ala fi'l min af'al. Nabi SAW menetapkan atau mendiamkan sebuah perbuatan. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca di telinga orang yang kerasukan, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan qara'a fi udhuni mubtala fa afaqa fa qala Rasulullah ma qara'ta fi udhuni. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca di telinga orang yang kerasukan, kemudian dalam sadar. Nabi bertanya, kamu baca apa di telinga dia? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qara'tu afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ayat 115 sampai selesai surat Al-Mu'minun. Maka kalau antum ada orang kerasukan atau orang yang pingsan, pernah saya praktikan untuk orang yang pingsan juga ini, ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Nabi SAW langsung mengatakan apa? Faqala Rasulullah SAW, "Law anna rajulan muqinan qara'aha 'ala jabalin nazal." Kalau ada orang yang hatinya kuat, yakin kepada Allah, bacakan ayat ini kepada gunung, akan hancur, akan pindah. Subhanallah. Tapi kan keyakinan para sahabat beda dengan kita.
Khalid bin Walid minum racun aja bismillah, minum racun nggak kenapa-kenapa. Kita jangan minum racun, makan makanan basi aja sakit perut langsung rumah sakit. Makanan basi ini minum racun pakai bismillah. Beda keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka beda. Nyambung kepada Allah Jalla. Kita masih ada ragu sedikit itu. Ya. Kemudian ini kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Kemudian ada ruqyah Abi Sa'id Al-Khudri kepada pemimpin suku, ya, pemimpin suku yang berdiri di situ. Mereka kan datang ke salah satu dusun atau desa, kemudian di situ ada orang yang digigit atau orang yang terkena penyakit di situ, yang digigit ular atau maupun riwayat yang lain. Kemudian mereka minta makan, tidak dikasih. Akhirnya mereka keluar dari kampung tersebut. Tiba-tiba kepala sukunya digigit binatang atau apa. Kemudian mereka datang tuh penduduk dari desa ini datang ke mereka. Apakah ada yang di antara kalian bisa meruqyah? Dulu dalam jahiliyah itu ada ruqyah, tapi ruqyah mengandung kesyirikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "I'rudu alayya ruqakum ma lam takun syirkan." Ya, Nabi SAW bilang, bacakan kepadaku ruqyah yang kalian sering baca selama bukan syirik boleh. Karena dulu di masa jahiliyah ruqyah itu apa? Ruqyah itu dalam bahasa artinya doa, mendoakan orang sembuh. Itu ruqyah. Maka dulu mereka mendoakan orang tapi tidak menggunakan nama Allah, ayat Al-Quran, hadis atau doa dari Nabi, tapi menggunakan apa yang disebut dengan mantra-mantra atau kesyirikan yang mereka sebutkan pada saat itu. Kemudian kata Abi Sa'id Al-Khudri, ya udah saya yang akan ruqyahnya. Beliau meruqyahnya dengan apa? Surat Al-Fatihah. Langsung sembuh. Tapi beda yakinnya, sahabat mulia radhiyallahu anhu wa radha'an, ya. Nah, akhirnya didoakan dengan surat Al-Fatihah, akhirnya sembuh. Maka ulama berkesimpulan boleh kita meruqyah orang kafir. Tiba-tiba tetangga kita lagi sakit atau apa, atau dia orang kafir, boleh kita ruqyah. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis ini bahwa Abi Sa'id Al-Khudri meruqyah orang kafir juga. Jelas? Maka kalau ada orang tetangga kita non muslim, kita doakan sembuh boleh, tidak usah pakai hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya Abi Sa'id Al-Khudri meruqyah dengan surat Al-Fatihah dalam sembuh. Akhirnya dikasih imbalan, dikasih kambing atau domba. Dibawa ke Nabi. Kata mereka, kami nggak bagi-bagi dulu. Tunggu nanya di Nabi dulu. Boleh nggak nih kita bagi-bagi kambing pemberian daripada hasil ruqyah ini? Kata Nabi SAW, kamu ruqyahnya pakai apa? Kata Abi Sa'id Al-Khudri, saya cuma ruqyah pakai Al-Fatihah doang. Kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahu dari mana Al-Fatihah itu ruqyah? Maka di antara nama surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Dalam tafsir Imam Qurtubi, nama Al-Fatihah itu banyak, lebih dari 15 atau 20. Dalam tafsir surat Al-Fatihah di awal muqaddimah Imam Qurtubi dalam kitab tafsir Ahkam Quran, Imam Abu Abdullah Qurtubi, di situ beliau menjelaskan Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ummul Kitab, Ummul Quran, Ar-Raqiyah, Syafiyah, Al-Waqiyah, banyak sekali maknanya. Maka surat yang paling mulia dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia ayat Al-Kursi 255 Al-Baqarah. Jadi Nabi SAW bilang, wah tahu dari mana ini ruqyah? Ya, akhirnya Nabi SAW bilang, ya udah buat undayan, nanti bagi saya dapat satu sahamnya dari kambing yang kalian dapat. Nah kira-kira dapat berapa ekor? Maka ulama membolehkan hal demikian. Apakah jin bisa merasuki tubuh manusia? Apakah jin bisa masuk? Enggak. Bagian orang menolaknya. Kenapa? Karena jin kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu terbakar. Jin itu dari api. Dibantah oleh ulama. Jin itu bukan dalam bentuk aslinya sekarang, sudah berubah ciptaan. Maaf, manusia asalnya dari apa? Tanah. Memang antum masih tanah. Mengalami perubahan dalam ciptaan. Jadi kita darah daging. Dan jin itu, kata ulama, ada hadis bahwasanya Nabi lagi sholat, kemudian si syaitan itu atau jin membawa api mau ditancapkan di wajah Nabi lagi sholat. Kemudian Nabi berlindung kepada Allah daripada jin tersebut. Kata ulama, kalau jin itu memang dari api, ngapain dia bawa api lagi? Kan dia ada api, cukup dengan dirinya, udah masuk kepada Nabi SAW. Tetapi dia membawa api, berarti dia tidak menampakkan dalam ciptaan aslinya. Maka kata ulama, sebagaimana Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min ibn Adam majrad dam. Itu syaitan itu mengalir sebagaimana apa? Pengaliran darah kita itu, mengalir dalam darah, aliran darah kita. Jadi kalau dia mengalir dalam darah kita, berarti dia tidak terbakar. Padahal itu tidak demikian, karena dia mengalami perubahan dalam ciptaannya. Maka Imam Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah
mengatakan bahwa jin itu bisa merasuki manusia, dan beliau berdalil dengan firman Allah surat Al-Baqarah yang menjadi dalil 190% ulama bahwasanya jin bisa merasuki manusia, dan dalam banyak tafsir Al-Quran Al-Karim mereka menjelaskan hal demikian. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya. Kemudian Imam Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya Abdullah dan Saleh. Beliau anaknya dan juga sekaligus muridnya yang juga merukil sebagian daripada ilmu Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, qultu li abi, saya katakan kepada ayahku, inna qauman yaz'umuna anna al-jinn la yadkhulu fi badan al-insan. Ada sebagian orang mengaku bahwa jin itu tidak merasuki tubuh manusia. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya bunayya yakthibun. Huwa dha yatakallam 'ala lisan. Mereka ini berdusta, tidak demikian. Maka jin itu berbicara atas lisannya. Dan berapa kali Imam Ahmad meruqyah orang dan Syekhul Islam bin Taimiyah. Ruqyah itu diperbolehkan. Ruqyah itu adalah apa? Doa, mendoakan orang sembuh. Apakah ada syarat ruqyah? Tidak. Pertama, ruqyah itu harus dari Al-Quran dan Sunnah, dari ayat Al-Quran atau doa dari Nabi SAW. Yang kedua, syaratnya harus dari bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga, harus meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan kesembuhan pada zatnya, hanya menjadi perantara doang. Seperti dokter, kita datang ke dokter, kita nggak yakin dokter itu yang memberikan kesembuhan, hanya cuma perantara saja. Maka syaratnya tiga harus dipenuhi. Pertama, menggunakan ayat Al-Quran dan doa dari Nabi. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga, harus meyakini bahwa ruqyah itu sebab untuk mencari kesembuhan, bukan ruqyah itu yang memberikan kesembuhan pada zatnya. Apakah manusia bisa melihat jin? Ada banyak orang yang mengaku bisa melihat jin dan lain. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila orang mengaku dia bisa melihat jin, perhatikan, garis bawahi, apabila orang mengaku dia bisa melihat jin dalam bentuk asli yang Allah ciptakan, maka dia berdusta, kecuali dia para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul bisa dalam bentuk asli yang Allah ciptakan jin. Tapi kalau ada manusia biasa mengaku, kami batalkan kesaksiannya, kami anggap dia berdusta, orang fasik. Kenapa? Beliau berdalil dengan firman Allah surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya syaitan dan pasukannya dapat melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, jin itu tidak bisa dilihat kecuali kalau dia menjelma di dalam beberapa bentuk. Jadi kelinci, jadi kucing, jadi keledai, atau jadi binatang, atau jadi orang. Itu bisa kita melihatnya semua. Terus apakah dalam Islam itu ada kuntilanak, ada tuyul, ada kuntil bapak, atau ada yang begitu-begitulah? Ada nggak dalam Islam? Enggak ada. Jin itu menampakkan diri sesuai dengan apa yang terbayang dalam pikiran manusia. Orang Arab nggak ada yang lihat pocong. Dia nggak tahu pocong itu apa. Ya? Jelas? Orang Arab nggak tahu pocong. Dia tahu jin. Jin itu dalam berbagai macam bentuk. Nggak dalam, kalau kita di Indonesia kan cuma tahu ada kuntilanak, ada tuyul. Ya, itu jin semua. Dia cuma menampakkan diri sesuai dengan apa yang terbayang. Karena kita sering nonton film horor, jadi dia muncul sesuai dengan ada begitu. Ya, justru anak-anak kita dibuat takut, maka anak kita jadi pengecut. Anak kita dibuat pengecut sama orang tuanya, dan orang tuanya berdosa. Justru orang tua tidak boleh anaknya takut pada jin, karena manusia lebih kuat, lebih baik dari jin. Maka dikaramkan dari Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Dimuliakan oleh Allah manusia. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, surah An-Nisa. Sesungguhnya itu syaitan lemah. Kalau kita yang kuat, dia lemah. Kalau kita lemah, dia jadi kuat. Maka kalau kita perhatikan, orang tua yang menakut-nakuti anak dengan jin itu dosa. Jadi anaknya pengecut, lewat kuburan aja takut, beriang. Lewat tempat yang gelap, baca surat Al-Baqarah, baca doa makan, baca doa tidur. Dia berantakan hidupnya. Ya, dia buat pusing anak. Justru orang tua begini. Ada teman yang bilang, awas, ada kuntilanak di luar. Ibunya harus hebat. Wanita yang hebat, yang akidahnya bagus, tauhidnya kuat, dia bilang, nah jangan takut. Kenapa? Kan jin dong, bisa ini, saya. Enggak, kamu punya senjata. Loh, senjata apaan? Aku nggak bawa pisau. Kamu punya senjata dari Allah. Apa? Ayat
kursi, kamu baca pada saat kamu lihat. Tiba-tiba anaknya udah ketemu dengan jin, lupa ayat kursi, gimana baca doa makan. Allah baik lana, wah jinnya kabur. Aku dimakan katanya. Jadi anak itu kalau ketemu, ajarkan, tanamkan akidah yang benar, tauhid yang kuat, yang kokoh dalam diri anak. Jangan langsung anak kita dibuat ngecut. Maaf, dulu waktu saya datang dakwah di Indonesia itu tahun 2010 pertama kali datang. Saya udah 12 tahun, 2018 baru jadi WNI. Dulu ajak murid-murid saya dulu ngajar di pesantren di Palembang. Saya ngajak murid-murid saya untuk ngambil pelajaran sore hari sebelum maghrib kita datang ke kuburan. Kabur mereka semua, nggak ada yang ikut. Loh, kenapa ini anak-anak Indonesia pada takut sama kuburan? Karena dibuat takut sama kita. Sinetron-sinetron, film yang nggak jelas, horor itu nggak jelas. Maka pocong itu pakai apa? Pocong itu pakai apa? Pakai apa? Kain kafan kan? Kain kafan itu yang pakai kain kafan siapa? Umat Islam kan? Itu sebenarnya pelecehan kepada umat Islam. Harusnya film dan sinetron itu dituntut sama umat Islam. Harusnya umat Islam. MUI menuntut. Ngapain lu tampilkan pocong pakai kain kafan? Sekali-kali pakai jas dong. Benar nggak? Halo? Di situ? Loh, Anda bingung itu. Dari awal Anda perhatiin kok pocong ini selalu pakai kain kafan. Yang pakai kain kafan di muka bumi ini cuma hanya umat Islam. Yang lain pakai macam-macam kan? Kenapa nggak pakai baju Cina atau baju koko atau jas atau batik? Kenapa harus selalu pakai kain kafan? Berarti sebuah pelecehan kepada umat Islam. Tapi kita nggak, itu subhanallah. Harusnya itu dituntut tuh film itu, sinetron itu. Kenapa ente tampilin itu? Hah? Kenapa ini? Kamu tampilkan pocong itu selalu pakai kain kafan. Kain kafan itu khusus umat Islam. Dia ingin melecehkan umat Islam. Umat Islam itu menakutkan, hidup teror, ya, radikal, mati membahayakan, menakuti orang. Padahal nggak ada. Sampai orang bilang tuh kalau kita nggak buka tali kain kafannya nanti dia keluar, bukain dong, gitu kan? Apa itu nggak ada dalam Islam? Ya, pocong yang muncul pakai kain kafan. Sampai anak-anak sekarang baru bikin konten itu berdiri pinggir jalan pakai kain kafan. Anda doakan mudah-mudahan mati dalam kain kafannya itu. Kenapa? Karena samain dengan kain kafan, gitu kan? Sesuatu yang nggak masuk akal. Dan artinya apa? Kita umat Islam wajib menanamkan tauhid, akidah yang kuat dalam diri anak-anak kita, biar jadi anak hebat. Ya, lewat tempat yang gelap anak-anak takut, lewat kuburan takut, ke pantai nggak boleh takut. Ngapain takut? Ya, sampai dulu cerita antara kita ya, nanti ini kelas. Itu dulu waktu saya di Jogja, kan di Jogja pemahaman orang Jogja itu ada satu kamar di salah satu hotel yang tidak boleh dimasuki orang, betul? Kenapa di situ? Sudah tahu semua kan? Saya bilang sama teman-teman dosen di sana, saya pada saat lagi dakwah, saya bilang saya mau bermalam di kamar itu. Wah, jangan Syekh, kalau kenapa-kenapa repot antum. Tidak usah, nggak apa-apa, biar anak mati di kamar daripada mati konyol. Gini, saya akan tulis surat pernyataan dari saya bahwa itu permintaan dari saya pribadi. Dan anak itu tidak ada paksaan dan dalam keadaan sadar, saya tulis surat ini, saya tanda tangan. Kalau saya meninggal, tinggal kalian kubur. Saya ingin menghilangkan pemahaman masyarakat, jangan takut yang begitu-begitu. Kita umat Islam punya Allah, punya agama, punya Quran, punya ini, punya itu. Udah kita sepakati, oke, esok hari mereka masih ragu lagi. Akhirnya mereka nggak jadi ngomong sama pihak hotel. Saya memang berkeinginan tidur di situ, benar, jujur. Saya nggak takut kok. Kenapa? Perlu kita masuk ke area itu menjelaskan kepada masyarakat itu pemahaman yang batin. Itu tidak ada dalam Islam demikian. Tapi teman-teman takut, katanya Syekh kalau antum kenapa nanti kami yang tanggung jawab. Lah, orang anak bikin syukuran kok. Kenapa? Ingin menghilangkan pemahaman masyarakat demikian. Kadang-kadang ya, maaf, banyak ritual-ritual dan hal-hal yang terjadi pada saat terjadi beberapa peristiwa di Indonesia, dan itu sayang sekali. Yang melakukan hal itu orang umat Islam. Ya, sampai ada yang nanam kepala sapi segala macam. Muslim lagi. Saya bilang kepala sapi daripada ditanam di tanah, kirim aja ke rumah, Anda bikin masakan. Apa yang ditanam di tanah? Dan jujur itu terjadi di salah satu gedung pemerintahan, dan Anda masih ada fotonya di laptop. Dan dihadiri oleh salah satu menteri. Salah satu gedung terbakar atau ada kebakaran di salah satu lantainya, dianjurkan untuk menanam menyembelih sapi, kepala sapi itu ditanam. Wallah itu ada.
di salah satu kementerian. Kalau Anda sebut pasti dibandingkan beberapa tahun lalu sebelum COVID. Dulu Anda ngajar di situ sebulan sekali, sekarang Anda nggak nerima di situ kajian. Percuma ngajarin kalian musyrik. Apa yang saya ajarkan tak bermanfaat. Buat apaan saya ngajarin? Dan yang hadir ustaz, nggak tahu ustaz dari pinggir rel apa pinggir kali. Ustaz yang imam masjidnya itu hadir, nyaksiin lagi itu. Ada lagi di foto, kata jemaah saya, Syekh, kok ustaz itu kok bisa hadir begini-begini? Saya aja nggak datang. Nah, ustaz ini gila juga ini ustaz. Apa karena menteri dia mau? Oh enggak. Masa cari muka sama manusia, nggak cari dengan Allah? Ustaznya hadir. Saya bilang itu benar-benar kacau itu kalau sampai dia ada di situ. Berarti itu bukan ustaz, berarti orang jahil, orang bodoh. Itu kepala sapi ditaruh. Anak benar-benar kalau nggak ini, anak kebingung datang, anak gali, anak ambil itu kepala sapi, anak masak. Enak loh. Ya, iya itu enak. Daripada ditanya mubazir, mendingan kirim ke rumah saya. Maka kalau ada jemaah begitu, kirim aja ke rumah saya. Insya Allah jin nggak mengganggu. Tapi anak menjamin jin tidak mengganggu, tapi nggak tahu janda mengganggu enggak. Itu urusan yang beda kan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita seputar masalah tentang ruqyah dan tentang sihir. Tapi ada satu poin terakhir ya. Sekarang banyak sekali acara-acara di TV yang dulu ada acara kun fayakun. Itu juga isinya adalah kemusyrikan. Ya, banyak sekali pertentangan dan dulu saya sampaikan ketika saya di MUI pusat, saya ketemu dengan ketua KPI, saya sampaikan bahwa ini acara mengandung kemusyrikan dan banyak kekeliruan. Dan saya menantang beliau pada saat itu untuk menghadirkan yang bersangkutan untuk bisa hadir. Dan saya berdebat terbuka dan ilmiah pakai kitab, bukan cuma dari kepala enggak. Saya hadirkan semua kitab dalam bahasa asli, bahasa Arab, tulisan aslinya, ya huruf gundul semua aman. Jadi saya bilang, ayo hadirkan beliau. Dan subhanallah pada saat lagi di MUI, yang bersangkutan itu datang ikut sertifikasi MUI. Ya, sekarang kan ada ini sertifikasi, apalagi yang tampil di TV. Saya ikut hadir. Saya hadir, saya dapat sertifikat MUI. Akhirnya yang bersangkutan ikut foto bersama saya dan bersama beberapa orang lain. Akhirnya tersebar di medsos bahwa alhamdulillah Syekh Ahmad sudah kembali sadar dan tidak meremehkan beliau bertemu dengan fulan dan meminta maaf. Lah, anak gak minta maaf, dia minta foto. Ya begitulah medsos namanya kan. Anak tidak, anak tetap dengan pendirian saya dan anak punya prinsip kalau kalian berubah. Yang benar-benar, yang salah-salah. Yang khilafiyah yang sepakat ulama. Anak nggak menjual agama di kalangan demikian. Anak nggak perlu jabatan. Jadi saya bukan anak buah mereka juga. Saya menyampaikan apa yang benar. Kenapa? Tanggung jawab di akhirat. Yang ada khilafiyah saya bilang ini khilafiyah ulama. Yang ini kesepakatan ulama, ini kesepakatan ulama. Yang ini haram, ya ini haram. Udah ada yakin begitu. Silakan kalau Anda punya ilmu tunjukkan kepada saya. Dulu saya ditanya masalah di TV One, butiran ilmu sama Lola Kamal itu dulu ditanya, Syekh, biasa orang kalau mengubur saudara muslim di pemakaman di azani, memang ada dalilnya? Saya nggak tahu dalilnya. Saya bilang, pemirsa silakan kalau ada dalil kasih tahu saya. Tapi yang mau lakukan itu silakan. Menurut sebagian ulama bahwa itu dikiaskan dengan ketika lahir di azani meninggal di azani. Kalau saya tidak punya hadisnya. Kalau ada yang punya hadis silakan dengan senang hati. Kenapa? Ilmu itu tidak ada yang menguasai semua ilmu. Tidak ada yang sampai habis ilmu semua. Tidak ada. Kita terus belajar sampai akhir hayat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, itu banyak kekeliruan yang terjadi. Maka sekarang kita harus cerdas memilih para peruqyah. Maka saya bilang, akhirnya saya menulis buku namanya Berobat dengan Ruqyah, Ilmu dan Praktik. Di situ di awalnya saya jelaskan tentang alam jin seperti apa menurut Quran dan hadis. Akhir dari kitab ini saya jelaskan tentang sihir, tanda-tandanya, ain, tanda-tandanya, dan hasad. Dan cara kita mengobati diri sendiri sudah selesai. Sebenarnya obatnya ada bersama kita, Al-Quran aja cukup. Maka bagaimana kita bisa mengetahui yang di depan saya ini bukan peruqyah? Yang pertama, pada saat Anda duduk di hadapannya atau pasien itu, dia akan nanya siapa nama ibumu. Yakin 100% hukum. Siapa nama ibumu? Yang kedua, dia meminta bekas pakaian pasien tersebut yang sudah masih ada bau keringatnya. Yakin itu ada dukun. Yang ketiga, dia meminta binatang tertentu dengan warna tertentu. Yakin dia dukun. Yang keempat,
Dia akan meminta Anda masuk ke dalam ruangan yang tidak dimasuki matahari. Itu dukun. Dia meminta agar Anda tidak menyentuh air atau bersentuhan dengan air untuk jangka waktu beberapa hari. Sedangkan kita umat Islam wajib mandi, wajib wudu. Pada saat mandi wajib ketika junub, dan mandi untuk kebersihan dan juga berwudu. Kalau disuruh jauh dari air berarti itu penuh kemusyrikan. Dia menyesatkan. Dalam arti apa? Dia ingin menjauh dari air. Kalau kita menjauh dari air, kapan ibadah? Ya. Kemudian dia memberikan kertas atau bertulisan segi 4, segi 3 atau huruf atau angka. Kemudian dia minta bakar itu, kemudian tanam di depan rumah. Atau dia kasih benda-benda yang tertentu, itu dia minta Anda tanam di depan rumah, atau di toko, atau di rokok, atau dimanapun tempat, yakini itu adalah seorang dukun. Yang terakhir adalah bagaimana cara membentini diri kita daripada sihir tersebut. Caranya apa agar kita benar-benar aman? Yang pertama, sholat 5 waktu, tepat waktu, khususnya sholat subuh. Nabi SAW menjamin mereka yang sholat subuh berjamaah akan berada dalam lindungan Allah SWT. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dibaca di dalam rumah, jin kamar. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka ulama yang melarang kita baca Quran di area kuburan, mereka pakai dalil ini. Ya, mereka pakai hadis ini dalam Sahih Muslim. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata ulama, oh berarti pemahamannya nggak boleh baca Quran di area kuburan. Menurut ulama yang tidak membolehkan, tapi menurut yang membolehkan ada dalil dari mereka juga. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian rajin baca ayat-ayat kursi. Ya, pertama jaga sholat 5 waktu. Yang kedua surat Al-Baqarah. Yang ketiga ayat Al-Kursi. Yang keempat Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu selalu jaga. Kalau mau yang lengkap, zikir pagi dan petang. Itu lengkap semua. Zikir pagi dan petang itu dari Nabi langsung. Ya. Ada masyarakat baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, itu memang zikir boleh. Tapi saya dahulukan zikir dari Nabi dulu, baru berbaca yang lain. Karena Nabi itu lengkap. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai. 3 kali sehari, pagi hari dibaca, sore hari dibaca, antum aman. Baca ayat kursi. Di situ dalam zikir pagi petang ada banyak buku yang dijual 5.000, ada 7.000. Ada aplikasinya juga. Zikir pagi petang itu insya Allah antum aman. Di dalamnya ada ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan doa-doa yang lainnya. Kemudian makan kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa pagi hari. Ya, yang menangkal sihir 7 butir kurma ajwa. Orang kalau kerasukan jin, kita suruh makan kurma ajwa, baru 2 butir, 3 butir aja udah muntah, dia nggak kuat. Ya, maka orang yang nggak lama itu, kalau sampai muntah-muntah begitu, bisa jadi dia ada kerasukan jin. Kemudian baca zikir ini habis sholat subuh. Sebentar habis sholat subuh duduk, jangan pulang, duduk baca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Antum tidak bakalan diganggu jin pada hari itu. Kemudian selalu menjaga wudu. Ya, selalu menjaga wudu. Menjaga wudu itu insya Allah sebagai cahaya. Syaitan tidak bakalan tembus cahaya tersebut. Kemudian selalu berlindung kepada Allah, baca doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kemudian yang terakhir dan masih banyak amalan yang lain adalah baca doa keluar dari rumah. Keluar rumah dan masuk rumah. Khususnya pada saat keluar. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azilla aw uzalla aw adilla aw udalla aw ujhal aw yujhal 'alayya. Kalau antum baca ini, dikatakan oleh para malaikat, kufi tawahudi tawaki, engkau diberikan perlindungan, engkau diberikan hidayah dan lain sebagainya. Ya. Maka insya Allah banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita menghindari diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Saya berikan kesempatan, mungkin kalau ada jemaah yang mau bertanya boleh, atau ada yang kurang jelas silakan. Contoh. Apakah mungkin setan itu atau jin sengaja menampakkan diri kepada seseorang walaupun orang itu tidak mampu melihat? Walaupun apa?
walaupun orang itu nggak mau melihat tapi si jin Bisa dia melihat menampakkan. tadi. Jin itu kadang-kadang iseng juga. Kadang-kadang iseng. Antum lagi di rumah tiba-tiba ada bayangan lewat gitu. Dia iseng aja kan kayak manusia gitu. Suka bikin prank gitu kan, bikin ngerjain orang, anak ngerjain bapaknya, istri ngerjain suaminya, ya. Seperti ada jemaah kemarin, nanya, Syekh, apakah jin bisa mencuri uang dalam Quran? Saya bilang, gimana Pak ceritanya? Dia bilang, aku simpan uang di dalam Quran. Qurannya itu aku simpan dalam lemari. Tapi kok setiap hari berkurang 50.000? Apakah itu ada tuyul yang sering mampir ke rumah? Saya bilang, Pak, kasihan tuyul dizolimin. Tuyul itu bisa istri bapak, anak bapak, supir bapak, membantu. Nggak tahu. Tapi tuyul yang saya tahu kalau dia datang ngapain dia bolak-balik capek. Orang nggak pakai baju katanya, ya masuk angin kasihan. Musim hujan lagi ya. Bolak-balik kan nggak enak. Maka kalau dia mau ambil semua, ngapain dia ambil satu-satu? Maka Nabi mengajarkan kita, ada doa dari Nabi SAW. Antum simpan uang, simpan barang berharga, antum tutup laci atau di lemari dan dikunci atau tidak, tapi pada saat tutup bilang Bismillah. Syaitan tidak bakalan buka. Maka yakin itu bukan dari malaikat syaitan, karena itu ada hadis dari Nabi. Jelas? Maka pada saat mau tidur atau mau simpan uang atau mau simpan emas atau barang berharga, taruh di dalam laci, baca Bismillah, tutup, selesai. Dia nggak bakalan buka. Ada doa, ada hadis dari Nabi SAW. Tapi kalau sampai ada yang menghilang, nah itu tanda-tanda yang ada di rumah. Wallah. Nah, maka jin bisa menampakkan diri untuk orang sebagai bentuk iseng atau mengerjain orang juga bisa. Ya, wallah. Nah, silakan ada yang mau bertanya lagi? Betul. Ada yang mau bertanya? Betul. Nah, betul. Penyakit ain itu mata jahat. Kadang-kadang orang yang punya mata jahat itu dia bisa tahu atau dia tidak tahu. Maka dalam surat Al-Kahfi dianjurkan pada saat kita masuk ke tempat-tempat yang istimewa atau yang baik atau yang kita kagum melihatnya, walau la id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Maka pada saat ada lihat anakmu berprestasi atau bawa nilai yang bagus atau hebat atau tampil di sekolah dengan bacaan yang bagus atau penampilan yang hebat, antum langsung bacain Bismillah masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Biar menghilangkan penyakit ain ketika ditimpa oleh orang lain. Maka Nabi SAW bersabda, apabila ada sesuatu yang mendahului takdir, pasti itu adalah ain. Gimana cara ngobatin ain? Orang yang kenain ain itu kan kita nggak tahu. Kalau kita tahu, suruh dia berwudu, airnya kita siramkan kepada orang yang terkena penyakit ain. Tapi kalau dia nggak tahu, dia harus baca zikir pagi petang, kemudian dia jaga sholat, jaga wudu, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baca zikir-zikir dari Rasulullah SAW untuk perlindungan daripada ain tersebut. Karena memang ain itu luar biasa, penyakit yang memang kadang-kadang nggak ketahuan gitu ya. Nah, maka itu selalu kita lindungi diri kita. Karena bilang setiap hari jangan lupa baca zikir pagi petang. Habis salat subuh sebentar, ada aplikasinya atau ada bukunya, antum baca. Kalau sudah hafal, insya Allah gampang. Baca dalam sambil naik motor. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Raditu billahi rabban wa bil islam Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya, dan banyak sekali zikir-zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan zikir pagi itu menangkal semua penyakit, ya. Dan insya Allah selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Yang saya tahu itu seseorang yang terkena sihir oleh dukun itu menggunakan buhul. Betul. Selama buhul itu tidak ditemukan, maka sihir yang diderita oleh seseorang itu tidak akan. Bagaimana cara mengumpulkan buhul? Ya, kan gini, kalau si dukun ini atau tukang sihir kalau membuat sihir untuk orang lain, dia bisa pakai buhul-buhul itu ya, atau media sihir itu yang dia gunakan. Memang kalau kita temukan media sihir itu atau buhul ini, itu lebih mudah orang itu sembuh, lebih cepat. Kita tinggal membakarnya atau merendamnya, masukkannya di dalam air ruqyah.
itu lebih cepat selesai. Itu nggak pakai lama nih. Selesai dibakar, selesai, orang itu normal, selesai. Tapi kalau kadang-kadang kita sulit untuk menemukannya, kadang-kadang jin itu berdusta, dia tidak mau menunjukkan di mana buhul-buhul itu. Maka caranya adalah meruqyah orang tersebut. Kalau jinnya kekeh tidak mau keluar dari tubuh orang tersebut, kita melakukan yang namanya proses pembunuhan untuk jin tersebut. Ada proses pembunuhan jin. Jin itu dibunuh, tapi harus dikasih 3 kali peringatan. Ya, dalam 3 kali pertemuan, 3 kali peringatan kata ulama, karena dia adalah makhluk Allah, baru kita melakukan pembunuhan. Dan itu selama ruqyah saya selama 15 tahun baru sekali saya lakukan pembunuhan tersebut, dan di Indonesia bukan di Arab. Ya. Karena jin Arab baik-baik mungkin. Suruh keluar mau, kalau di sini repot ya. Iseng dia kalau keluar. Ya. Ya. Jinnya itu luar biasa ya. Maka jadi jinnya itu di sana memang kadang-kadang iseng dan nakal gitu ya. Tapi kalau di sini ada suruh keluar nggak mau, dan itu bertugas untuk membunuh perempuan tersebut. Ibu itu kontraktor dia. Jin itu memang bertugas untuk membunuh dia. Ya. Maka pada saat itu kita lakukan, saya minta salah satu teman peruqyah untuk melakukan proses ruqyah pembunuhan untuk jin karena beliau berdekatan dengan rumahnya. Karena itu dilakukan selama 7 sampai 10 malam berturut-turut, itu ruqyah terus. Lama-lama jin itu antara pergi atau dia mati. Ya, maka kalau kita temukan buhul ini lebih cepat, ya, lebih aman, lebih selesai cepat urusan sihir tersebut. Tapi kalau tidak, tetap kita meruqyahnya juga, dan kita akan mengusir jin dengan berbagai macam cara. Itu ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Ya, Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah dicek katanya ada orang yang menyihir saya dengan sihir penghalang jodoh, dan saya minta dibersihkan, tapi saya nggak tahu itu dukun atau tidak. Apakah saya perlu diruqyah lagi? Anda tidak perlu diruqyah, perlu nikah. Gini, kalau ada yang mengatakan bahwa Anda dibuatkan sihir penghalang jodoh, itu yang mengatakan itu siapa? Peruqyah apa bukan? Kalau peruqyah mungkin dia pernah meruqyah Anda. Kalau ada tukang meruqyah yang pernah meruqyah Anda, para peruqyah meruqyah Anda, kemudian dia mengatakan pada saat berdialog bahwa aku dibuatkan sihir untuk menghalangi jodohnya, berarti itu betul ada sihir penghalang jodoh. Tapi kalau bukan, berarti itu dukun, harus Anda hindari. Gimana caranya? Silahkan meruqyah diri sendiri. Di YouTube ada kajian saya ruqyah mandiri. Silahkan nonton dan amalkan. Itu lebih bagus. Ya. Kalau tidak, bisa ikutin acara ruqyah syar'iyah di berbagai macam masjid yang mengadakan kajian atau ruqyah syar'iyah. Itu ada Ustadz Faizal, Muhammad Faizal juga. Kadang-kadang saya lakukan ruqyah itu masal di Masjid Sunda Kelapa, kadang-kadang di Masjid Ittihad Tunduk. Jika waktunya memungkinkan, biasa kita adakan ruqyah di situ. Tapi kalau tidak, bisa Anda meminta tolong kepada para peruqyah. Saya membina asosiasi ruqyah syariah Indonesia, namanya Arshi. Di setiap daerah ada insyaallah para peruqyah yang sesuai syariah. Ya, maka kalau demikian Anda segera minta di ruqyah syariah. Ya, nanti Anda bisa kasih tahu aplikasinya, namanya Guruqyah. Silakan download aplikasinya. Nanti di situ ada para peruqyah di bawah naungan Arshi. Anda bisa masukkan alamat Anda atau nama daerah, contoh di Jakarta. Nanti akan muncul para peruqyah sesuai syariat. Nanti kalau enggak, habis sholat, habis kajian, silakan bertemu saya. Nanti saya kasih nomor salah satu teman peruqyah yang ada di Jakarta. Bisa beliau membantu Anda insyaallah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Karena satu orang mau saya tanya bagaimana ada hipnotis? Ya. Terus apakah itu termasuk sihir? Terus bagaimana cara menolaknya? Ya, itu hipnotis itu juga menggunakan jin. Ya, kebanyakan hipnotis itu menggunakan jin. Maka dia mukul Anda, tepuk Anda aja, langsung Anda melihat, tapi terikat lidahnya. Dia tidak bisa berbicara. Minta kunci motor dikasih, minta kunci STNK dikasih. Padahal dia sadar terlihat, cuma hanya lidahnya terikat, nggak bisa memberontak. Gimana caranya? Itu dengan zikir pagi petang.
100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Anda baca habis subuh, aman seharian itu. Ya, jaga wudu, kemanapun pergi jaga wudu, insyaallah aman dari masalah hepatitis darah. Ya, Allah a'lam. Silakan Bunda. Jadi hari ini mau tanya sedikit. Silakan. Kasih aja riwayat naik. Silakan Bunda. Jinnya dibunuh. Ya. Nah, apakah jin itu mati? Iya. Atau Nah. jenis seperti apa manusia yang harus diruqyah dan caranya seperti apa? Orang yang harus di Ruqyah. ruqyah. Oke. Siap. Yang pertama, jin itu mati. Semua yang hidup di muka bumi pasti akan mengalami kematian. Tapi memang usia mereka agak panjang. Ya, puluhan tahun, ratusan tahun bisa. Hanya satu yang tidak mati, iblis. Dia minta ditunda sampai hari kiamat. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu yang iblis yang dulu melarang tidak mau sujud untuk Nabi Adam, itu yang diberikan ya kesempatan hidup selamanya. Jelas? Itu hanya dia permintaan dia kepada Allah, dan dalam surat Al-A'raf bisa antum baca. Tapi kalau jin dan syaitan yang lain, mereka akan mengalami kematian. Nabi SAW bersabda, wal jin wal insi yamutun. Jin dan manusia akan mengalami kematian. Nabi yang mulia aja wafat SAW ya. Maka kalau jin itu akan mati, tapi umur mereka agak panjang ya, hidup dalam puluhan tahun, ratusan tahun, tapi mereka ujung-ujungnya mereka akan mengalami kematian. Yang kedua, seperti apa orang yang diruqyah itu ya? Berarti kita pertanyaannya adalah orang yang ada tanda-tanda sihir di dalam tubuhnya. Dia tahu dari mana itu, dia perlu diruqyah. Ada beberapa tanda dalam keadaan terjaga dan ada beberapa tanda dalam keadaan tidur. Yang pertama, dalam keadaan terjaga, orang tersebut menyendiri, melamun, dan tidak banyak fokus, hilang fokusnya dan menyendiri, putus dari manusia lain. Padahal dulu dia aktif bergaul dan lain. Satu. Yang kedua, jauh dari masjid dan dari ibadah. Dulu rajin bersolat ibadah, tiba-tiba jauh banget. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak senang dengan mendengarkan ayat Al-Quran atau lagi suara azan. Kemudian yang keempat, orang tersebut merasakan sesak nafas, ya, sesak nafas atau merasa dadanya sempit itu mulai dari habis asar, atau mengalami sakit yang tidak ditemukan obatnya atau secara medis tidak ditemukan sebabnya. Maka ini diantara, atau dia sakit di area perut atau sakit kaki dan tidak ditemukan sebabnya, atau sering pusing dan tidak disebutkan sebabnya. Bisa terjadi itu sihir penyakit, ya, dibuat pusing, atau sihir itu sudah diminum atau dimakan sehingga dia sakit di area perut, atau sihir itu sudah dilangkahi, disiram di depan rumahnya atau dibuang di depan rumah, kemudian dia melangkahi, akhirnya kakinya merasakan sakit terus. Itu diantara tanda-tanda orang yang harus disihir pada saat dalam keadaan terjaga. Kemudian yang kedua, dalam keadaan tidur. Yang pertama, orang itu sering berjalan dalam keadaan tidur, ya, atau orang yang giginya bunyi pada saat tidur. Nah, itu bisa jadi dia ada gangguan jin. Yang ketiga, orang tersebut sering mimpi buruk atau dikejar binatang buas. Atau berikutnya, orang yang tidur itu dia kayak jatuh dari tempat yang tinggi dan pada saat dia bangun kaget. Atau dia kayak dibongkar mulutnya, dia tidak perlu bersuara. Kadang-kadang kita mau teriak aja dalam mimpi aja nggak bisa, ya. Tapi ini tanda-tanda ini bukan satu tanda saja. Atau dia mimpi buruk cuma baru satu malam doang dibilang bahwa saya kerasukan jin. Enggak, jelas. Nah, ini harus dilihat dulu berapa kali dia mimpi demikian. Kadang-kadang kalau dia sering terjadi hal itu, berarti dia ada gangguan. Atau dia, orang tersebut dalam keadaan terjaga, kalau melewati area kuburan dia merinding dan merasakan sakit. Area kuburan atau pantai atau dekat laut, ya, bisa terjadi. Itu adalah tanda-tanda dia terkena sihir. Maka nanti yang penting jangan mikirin sihirnya, jinnya, karena itu persoalan tidak ada habis-habisnya, menghabiskan banyak biaya, tenaga, dan waktu, dan bisa merusakkan akidah kita. Lebih bagus Anda rajin ibadah, salatnya rajin, zikirnya rajin, bacaan Quran rajin. Insya Allah Allah berikan perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan berkah daripada ilmu yang kita pelajari dan kita bisa amalkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم وأعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.